Shalom pemirsa, dimanapun Anda berada, bertemu kembali bersama kami di dalam acara Ringkasan Sekolah Sahabat bersama kami Departemen Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat dan bersama saya Pendeta David Panjaitan. Kita sekarang berada di Sabat yang ke-11 di kuartal 2 tahun 2021 dari rangkaian judul sekolah sahabat kita yaitu janji dan subjudulnya adalah perjanjian kekal Allah. Judul pelajaran sekolah sahabat kita di pelajaran ke-11 ini adalah Bait Suci Perjanjian Baru. Ayat inti atau ayat hafalan yang diambil oleh penulis dalam pelajaran 11 ini terdapat di Ibrani 9 ayat yang ke-15. Demikian bunyinya. Karena itu ia adalah pengantara dari satu perjanjian yang baru. Pengantara dari satu perjanjian yang baru. Supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan. Ibrani 9 ayat 15. Jadi buku Ibrani ini menceritakan atau menggambarkan kepada orang-orang Kristen yang ada di kota Ibrani, bagaimana sistem upacara yang ada di dalam Ka'bah, terutama masalah korban, imam, dan juga imam besar. Memang bagi kita agak sulit untuk mengerti buku Ibrani, karena kita bukan orang Ibrani, kita adalah orang Indonesia pada khususnya, sama seperti saudara dan saya. Bagi orang Ibrani ini tidak terlalu hal yang menyulitkan karena sistem upacara di Ka'bah itu bagi mereka sesuatu yang mereka kenal karena itu masih mereka jalankan sistem upacara itu. Ada korban, ada imam dan juga imam besar. Baik, sahabat petang, penulis menggambarkan atau mengambil satu ilustrasi di mana seseorang bertemu dengan seseorang di tempat yang gelap, lalu si A lah saya katakan, mengatakan kepada orang yang lain, si B, dia katakan, "Kamu si Anu ya?" Lalu si B katakan, "Loh, kok kamu tahu bahwa saya itu si ini?" "Oh iya, cara jalanmu mirip dengan saudaramu, karena saudaramu pernah menceritakan kepada saya bahwa dia punya saudara seperti dia punya saudara penjelasannya seperti Anda, katanya dari gayamu, dari gerak-geriknya, saya yakin bahwa itu adalah kamu." Ilustrasi ini menggambarkan kepada kita perjanjian yang lama dengan perjanjian yang baru. Perjanjian yang lama itu adalah gambaran atau satu bayangan dari satu wujud yang akan datang di kemudian hari. Akan datang seorang juru selamat, perjanjian lama, lalu perjanjian baru, sudah datang juru selamat. Nah, bagaimana cara menyelamatkannya? Juru selamat itu bekerja, perjanjian lama itu dengan korban anak domba, lalu di perjanjian baru atau di era yang baru adalah matinya Yesus Kristus di atas kayu salib. Lalu bagaimana cara kerja imam dan imam besar di perjanjian lama? Itu juga digenapi di era yang baru atau disebut perjanjian baru, bahwa imam atau imam besar kita itu yang dulunya adalah orang Lewi, Harun, lalu di perjanjian baru imam dan imam besar itu sendiri adalah Yesus Kristus. Dan pelayanan yang dilakukan oleh imam besar di perjanjian lama atau di zaman Israel kuno, pelayanan 1 tahun 1 kali atau hari raya Grafirat atau Atonement itu sedang berlangsung juga di era yang baru ini atau di zaman perjanjian yang baru. Kira-kira seperti itulah gambaran daripada apa?
ilustrasi sahabat petang, walaupun bayangan itu tidak menggambarkan secara jelas, secara detail dari wujud yang sebenarnya. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Minggu. Judulnya adalah hubungan-hubungan. Ayat panduannya atau ayat dasarnya itu diambil dari Imamat 26 ayat 11 dan 12. Dikatakan demikian. Aku akan menempatkan kemah suciku di tengah-tengahmu dan hatiku tidak akan muak melihat kamu. Tetapi aku akan hadir di tengah-tengahmu dan aku akan menjadi Allahmu dan kamu akan menjadi umatku. Pada waktu Allah memerintahkan Musa dalam Keluaran 25 ayat 8 agar mereka membangun kemah suci. Ya, bangunlah kemah suci persis seperti yang kuperintahkan kepadamu, agar aku ada di tengah-tengahmu. Dwell among you, yang berada di tengah-tengah. Nah, seorang tidak akan pernah berjanji kalau tidak pernah ada hubungan. Ya, tidak pernah ada hubungan, apapun contoh hubungannya. Saya ambil ilustrasi zaman sekarang itu umumnya orang belanja online, jualan online. Ada istilah dalam jualan online itu ada COD, itu istilah COD, cash on delivery. Ketemu di mana? Artinya ketemu, dibayar cash, lalu boleh dibawa pulang barangnya. Nah, seandainya sekali waktu kita berada di satu tempat, lalu kita bertemu dengan teman yang kita kenal, lalu kita ditanya oleh teman yang kita kenal itu, dia tanya, lagi ngapain di sini bro? Nah, itu misalnya orang muda kan. Oh, lagi nunggu siapa? Nunggu teman, mau ngapain? Kami ada janji, ada hubungan apa? Nah, kan tanya ada hubungan apa? Oh, ada, saya mau beli barang yang dia jual. Artinya, perjanjian itu ada, perjanjian itu terjadi oleh karena ada hubungan. Dalam konteks COD, hubungannya adalah hubungan bisnis antara penjual dan pembeli. Jadi prinsip sederhananya adalah sebuah perjanjian tidak akan pernah terjadi kalau tidak ada hubungan. Oleh karena itu, hubungan dulu diperbaharui, hubungan dulu diperbaiki, baru ada apa? Perjanjian. Dan itu terjadi di pengalaman bangsa Israel kuno. Allah dengan orang Israel melalui Musa, mereka perbaiki dulu hubungan mereka. Baru mereka mengadakan apa? Perjanjian. Baik, saya akan bacakan di sini. Satu poin harus jelas sekarang, apakah di dalam perjanjian lama atau di perjanjian baru. Tuhan mencari satu hubungan yang dekat dengan penuh kasih dengan umatnya. Faktanya, perjanjian-perjanjian itu secara mendasar menolong membentuk, atau dalam kurung karena kurang kata yang lebih baik, aturan untuk hubungan itu. Jadi karena ada hubungan bisnis, oke, bayarnya cash kah atau transfer? Transfer dengan menggunakan apa? Itu apa? Makanya ada aturan-aturan. Oke, setelah ditransfer, tunjukkan bukti transfer, lihat barang, cocok, baru apa? Baru kita bisa bawa. Itulah aturan-aturan yang terjadi, aturan-aturan yang muncul setelah ada perjanjian, dan perjanjian ini didasari oleh apa? Hubungan. Baik, saya akan bacakan berikutnya lagi. Hubungan adalah unsur yang penting dalam perjanjian, dalam konteks dan waktu yang beragam. Tetapi agar hubungan Anda dibutuhkan interaksi, komunikasi, dan kontak, khususnya bagi manusia yang berdosa yang dapat jatuh dan menjadi ragu, Tuhan yang mengetahui hal ini mengambil langkah awal untuk memastikan bahwa Dia akan menyerahkan dirinya sendiri bagi kita, sehingga kita dapat berhubungan dengan Dia dalam satu cara yang berarti. Jadi hubungan itu di sana ada interaksi, ada komunikasi, dan ada kontak. Itu artinya hubungan itu ada. Tapi ada dua orang yang sudah jarang berkomunikasi sehingga sudah putus kontak, ya, putus kontak.
Baik, itu pelajaran hari Minggu. Kita akan masuk kepada pelajaran hari Senin. Judulnya adalah dosa, korban, dan penerimaan. Dari Ibrani 9 ayat yang ke-22. Dikatakan demikian, ini tulisan dari penulis. Jalan yang ditentukan Allah bagi seorang berdosa agar bersih dari dosanya dalam perjanjian lama adalah melalui korban hewan. Jadi, saya katakan tadi, bagaimana caranya agar eh, pengantaraan Kristus itu bisa berfungsi dengan baik? Karena fungsi daripada pengantaran Kristus itu adalah untuk mengampuni dosa-dosa kita atau untuk menanggung upah dosa kita. Nah, di perjanjian lama di Israel kuno, cara pengampunan itu atau orang bebas dari dosa itu atau bersih dari dosa itu adalah melalui pengorbanan hewan. Tepatnya adalah anak domba. Persembahan korban diperinci dalam Imamat 1 sampai 7. Di sana ada perincian-perinciannya. Pemirsa boleh baca apa-apa saja yang ada di sana. Perhatian yang benar ditujukan kepada penggunaan dan memercikan darah hewan korban yang dilakukan dalam beberapa cara. Sesungguhnya peran darah dalam upacara korban bangsa Israel adalah satu gambaran yang menyatukan. Jadi pada waktu darah itu dipercikan atau dipercikan khususnya ke tirai yang memisahkan bilik suci dengan yang maha suci, itu melambangkan darah itu yang mempersatukan. Kan ada tirai pemisah itu, bilik suci, bilik yang maha suci ada tirai pemisah. Ya, lalu dipercikan darah itu, darah anak domba itu, yang mana itu melambangkan darah Yesus Kristus. Nah, darah inilah yang mempersatukan, yang menghancurkan dinding pemisah itu antara Allah dan manusia, antara bilik yang suci dan bilik yang maha suci. Baik, saya akan bacakan lagi di sini. Seorang yang berdosa berarti telah merusak hubungan perjanjian dan hukum yang mengaturnya. Seperti yang selalu saya katakan, 1 Yohanes 3 ayat 4, dosa itu adalah melanggar perintah Tuhan. Ya, Ulangan 11 ayat 27 dan 28 juga mengatakan, berkat itu adalah mendengarkan, kutuk itu tidak mendengarkan perintah Tuhan. Itu sesuatu hal yang sejalan. Jadi dengan kata lain, orang yang berdosa itu sudah merusak hubungan dan juga merusak perjanjian. Dan tentunya melanggar apa? Melanggar hukum. Dapat dipulihkan dalam persekutuan penuh dengan Allah dan manusia dengan membawa seekor binatang korban sebagai pengganti. Jadi, hubungan yang sudah rusak itu bisa diperbaiki dengan membawa korban pengganti. Ini zaman dulu ya, zaman Israel kuno. Dan itu penggenapannya adalah di perjanjian yang baru, zaman Israel modern, yaitu kematian Yesus di atas kayu salib. Korban-korban dengan semua upacaranya adalah cara yang ditentukan Allah untuk membersihkan kesalahan dan dosa. Semua itu dilembagakan untuk membersihkan orang berdosa. Dilembagakan itu artinya diresmikan, ya, dilegalkan istilahnya begitu. Menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Memindahkan dosa dan kesalahan pribadi ke bait suci melalui pemercikan darah. Dan memulihkan kembali persekutuan perjanjian yang penuh dari Dia yang melakukan kesalahan dan Allah yang adalah Tuhan yang menyelamatkan. Jadi darah yang dipercikan itu akan mendamaikan orang berdosa, ya, orang berdosa, sehingga mereka dilayakkan di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan. Baik, saya akan bacakan kembali di sini. Korban-korban itu mengubah status orang berdosa dari bersalah dan patut menerima kematian sebagai status diampuni dan dipulihkan kembali dalam hubungan perjanjian Allah dan manusia. Jadi korban-korban itu yang mengubah status manusia dari orang yang berdosa
kepada orang yang tidak berdosa, yang tadinya tidak diterima, kembali diterima. Anak kegelapan menjadi anak terang, anak setan menjadi anak-anak terang, hamba dosa menjadi anak raja, merubah status melalui korban tadi itu. Tidak mungkin darah lembu dan kambing akan menghapus dosa. Ya, memang. Jadi, seekor hewan korban berarti menunjuk kepada masa depan pada kedatangan hamba Allah yang adalah manusia ilahi, yang akan mengalami kematian pengganti, kematian karena dosa-dosa dunia. Melalui proses ini, orang berdosa diampuni dan diterima oleh Tuhan, dan menjadi dasar penetapan hubungan perjanjian. Jadi, kembali, memang darah itu tidak ada fungsinya apa-apa, darah domba, tapi itu merujuk kepada ada nanti penggenapannya, yaitu manusia ilahi, yaitu Yesus Kristus. Dan itulah yang menjadi dasar daripada sebuah perjanjian yang mengikat atau melayakkan kembali keadaan manusia di hadapan Tuhan atau di hadapan Allah. Baik, kita masuk kepada pelajaran hari Selasa. Judulnya adalah pengganti. Galatia 1 ayat 4. Yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita, untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini, menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Jadi, upah dosa yang seharusnya menjadi bagian manusia yang berdosa itu. Nah, sebelum saya lanjutkan, saya kembali mengulangi saja. Upah dosa itu adalah kematian. Kematian yang manakah yang seharusnya menjadi bagian manusia? Kematian yang sekarang terjadi, atau kematian yang khususnya kena COVID-19, atau kematian yang mana? Ya, kematian nanti setelah kedatangan Yesus yang ketiga kali. Karena kedatangan Yesus yang kedua kali, orang-orang yang dibangkitkan itu adalah orang-orang yang akan masuk dalam kerajaan sorga. Artinya yang hidupnya baik. Kalau yang hidupnya jahat, dia tetap akan di dalam kuburan. Tidak akan dibangkitkan, kecuali ada bangkitan istimewa. Itu lain pembahasannya. Bangkitan istimewa itu adalah, buku Wahyu katakan, orang-orang yang menikam Yesus pada waktu disalib, itu akan diberi kesempatan untuk melihat, setelah itu mereka akan masuk dalam kubur lagi. Jadi, kematian Yesus itu yang dilambangkan dengan pengorbanan anak domba itu adalah untuk menggantikan kita yang seharusnya hukuman dosa, kematian, maut selama-lamanya itu menjadi bagian kita. Tetapi itu diambil alih oleh siapa? Yesus Kristus. Manusia ilahi yang dilambangkan dengan kematian anak domba. Baik, saya akan bacakan di sini. Tidak ada keraguan, salah satu dari tema kunci Perjanjian Baru adalah Yesus Kristus mati sebagai korban bagi dosa-dosa manusia. Seperti Rasul Paulus katakan, ajaran kita ini akan sia-sia kalau Yesus tidak bangkit. Kalau kita bicara secara umum saja, banyak orang baik, banyak orang suci, dan dari orang-orang baik dan orang-orang suci ini, mereka mati, tapi hanya Yesus yang bangkit. Yang lain itu belum bangkit. Jadi, kebangkitan itu adalah inti dari pekabaran Alkitab Perjanjian Baru, contoh seperti yang dikatakan di sini ya. Dan itu juga yang seperti yang tadi ditekankan oleh siapa? Rasul Paulus. Setiap teologi yang menyangkal darah pendamaian Kristus menolak inti kekristenan. Jadi kalau ada orang Kristen atau ajaran Kristen yang tidak mengakui pengorbanan Kristus, itu bukan Kristen namanya. Ya.
Lalu salib tanpa darah tidak dapat menyelamatkan seseorang. Jadi darah Kristus itulah yang menyelamatkan siapa? Menyelamatkan kita. Keselamatan hanya melalui darah Kristus, tidak ada yang lain. Walaupun awalnya itu masih dalam bentuk lambang, ya seperti yang kita sudah pelajari di hari-hari yang lalu. Baik, saya akan bacakan kutipan di sini dari buku The Faith I Live By, halaman 100, ditulis oleh seorang penulis Ellen G. White. Bukanlah kehendak Allah Anda penuh dengan ketidakpercayaan dan menyakiti jiwa dalam ketakutan bahwa Allah tidak akan menerimamu karena Anda penuh dosa dan tidak layak. Anda dapat berkata, saya tahu, saya adalah orang berdosa dan itulah alasannya saya membutuhkan seorang juru selamat. Saya tidak punya kebaikan atau jasa untuk mana saya boleh menuntut keselamatan. Selain mempersembahkan di hadirat Allah darah pendamaian anak domba Allah yang tidak bernoda, yang menanggung dosa dunia, hanya inilah permohonan saya. Jadi dengan kata lain, kita membutuhkan juru selamat. Agar kita bisa selamat dan bisa layak di hadapan siapa? Di hadapan Tuhan kita. Baik, kita masuk ke pelajaran hari Rabu yang judulnya adalah Imam Besar Perjanjian Baru. Ka'bah dunia di mana Allah memilih untuk diam bersama dengan umatnya berpusat pada korban hewan. Tetapi pelayanan itu tidak berakhir dengan kematian makhluk-makhluk ini. Imam membawa darah ke dalam bait suci atas nama orang berdosa setelah korban itu disembelih. Pelayanan ini secara keseluruhan hanyalah bayangan, satu simbol dari semua yang akan dibuat Kristus bagi dunia. Jadi, sama seperti simbol-simbol itu dalam pelayanan bait suci, tidak berakhir dengan kematian hewan-hewan. Pekerjaan Kristus bagi kita tidak juga berakhir dengan kematiannya di kayu salib. Jadi, seperti yang saya katakan tadi, pelayanan Kristus bukan hanya sebagai korban. Pelayanan Kristus juga sebagai imam dan imam besar. Sehingga inti daripada pekabaran kemah suci itu adalah pengorbanan dan pelayanan Yesus Kristus. Walaupun dulunya dalam bentuk hewan yang dikorbankan, pelayanan imam dan imam besar. Pekan lalu kita sudah bicarakan pelayanan imam, sekarang kita bicarakan pelayanan imam besar. Nah, sistem Ka'bah itu tidak berhenti hanya di kematian korban. Itu akan dilanjutkan oleh pelayanan imam, yang mana imam akan membawa darah, lalu dipercikkan ke bagian yang ada di kemah suci itu, lalu 1 tahun sekali pelayanan imam besar itu akan berlangsung, di mana pelayanan imam besar itu secara prinsip sederhana, semua dosa-dosa bangsa Israel yang 1 tahun itu dilimpahkan ke korban hewan, lalu itu dipotong, dipercikkan, lalu diambillah 2 kambing untuk Allah dan kambing Hasael. Kambing untuk Allah itu akan dikorbankan, lalu Hasael itu akan akan dilepaskan. Nah, penggenapan pelayanan ini digenapi dalam perjanjian baru. Yesus sudah mati kan? Nah, karena pelayanan itu tidak hanya berhenti di kematian korban, yaitu berlanjut kepada pelayanan imam dan imam besar. Nah, Yesus setelah naik ke sorga, dia melayani kita di sorga sebagai imam dan imam besar. Seperti yang saya katakan pekan lalu, imam itu adalah chief of tribe, kepala suku. Jadi kalau ada keinginan dari suku ini disampaikan kepada pihak luar, yang akan bicara itu adalah kepala suku. Atau kepala suku memilih orang lain. Intinya pemimpinnya adalah kepala suku. Jadi sekarang Yesus Kristus, imam besar kita yang ada di sorga, imam besar kita itu
yang sekarang ada di sorga sedang melayani sebagai imam besar. Sebagai imam besar apa? Sebagai pengantara. Apa yang dia lakukan di sana? Pengantaran apa? Jadi kalau saya boleh katakan secara eh, sederhananya seperti ini. Saudara ingat buku Yohanes pernah katakan Yohanes pasal 14 khususnya, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, bla 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 dan sebagainya. Di sana ada dua kata tempat yang kalau dalam bahasa Indonesia itu agak sulit kita mengerti, tapi dalam bahasa Inggrisnya lebih jelas. Kata tempat pertama itu adalah mansion, kata tempat kedua itu adalah a place. Ya. Nah, mansion dengan place dalam bahasa Inggris tentu berbeda. Mansion itu building. Kalau place itu adalah tempat atau kesempatan secara metafora. Jadi, Yesus naik ke sorga itu bukan mau menyediakan tempat mansion, building, bukan. Karena sorga kan sudah ada. Sebelum dunia diciptakan, sorga sudah ada. Jadi menyediakan apa? Kesempatan. Karena setelah manusia jatuh ke dalam dosa, kita kan diusir dari Taman Eden itu. Adam dan Hawa kan diusir dari Taman Eden. Taman Eden itu kan melambangkan sorga. Ya, melambangkan sorga, nirwana. Artinya kita tidak punya kesempatan lagi pergi ke sana. Nah, setelah Yesus mati untuk menggenapi nubuatan lambang-lambang ini, artinya upah dosa itu sudah ditanggung oleh Dia. Artinya semua orang yang berdosa yang telah menerima Dia sebagai juru selamatnya, lalu diwujudkan dalam bentuk baptisan yang diajarkan Alkitab, yang diajarkan Alkitab adalah baptisan yang diselamkan, orang itu sudah punya hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Artinya kesempatan itu sudah direhabilitasi lagi. Jadi Yesus sederhananya yang saya katakan, pergi ke sana, dia katakan kepada Allah Bapa, karena saya sudah dibaptiskan, sudah menerima dia sebagai juru selamat, dia akan katakan, Allah Bapa, David Panjaitan sudah direhabilitasi statusnya. Yang tadinya orang berdosa, menjadi orang yang benar. Yang tadinya adalah hamba dosa, sudah menjadi anak-anak raja. Jadi David Panjaitan sudah punya hak untuk masuk dalam kerajaan sorga. Itulah gambaran sederhana dan gambaran singkat pengantaraan imam besar kita, yaitu Yesus Kristus, yang sedang melayani sekarang dalam kerajaan apa? Kerajaan sorga. Jadi, sebetulnya apa yang kita takutkan? Tidak ada yang harus kita takutkan. Juga gantinya seekor hewan yang tidak bermoral menjadi pengganti kita. Kita memiliki Yesus yang tidak berdosa, gantinya darah hewan. Kita memiliki darah Kristus, gantinya bait suci yang dibuat oleh manusia. Kita memiliki bait suci yang sesungguhnya, yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Yesus Kristus sendiri yang menjadi pengantara kita. Oke, pelayanan surgawi. Nah, ini lanjutan dari apa yang saya terangkan tadi. Jadi, Yesus sekarang posisinya adalah sedang menjadi pengantara. Karena seperti yang saya terangkan singkat tadi, setelah atonement itu selesai, akan ada dua kambing. Kambing Hasael dengan kambing untuk Allah. Kalau ini saya pernah baca Space Goat itu kambing hitam yang dikambing hitamkan, kira-kira begitulah. Dia kambing ini kan nggak salah, tapi gara-gara dosa kita dia menjadi apa? Dipersalahkan. Nah, ini gambarannya adalah nanti menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali akan ada dua kelompok. Kelompok pengikut-pengikut Allah dan juga kelompok bukan pengikut Yesus Kristus atau bukan pengikut Allah, atau orang yang benar dengan orang yang apa? Yang salah. Dan itulah yang sedang dilakukan oleh imam besar kita, pelayanan itulah yang sedang dijalankan oleh imam besar kita Yesus Kristus di dalam apa? Kerajaan sorga. Meskipun banyak yang dapat dikatakan, kita mau berfokus pada satu poin.
anak kalimat yang terakhir yang mengatakan bahwa Kristus sekarang berada di hadapan Allah demi kita. Jadi bukan demi dia, tapi demi kita. Bagi saudara dan saya. Ini adalah bagian yang lain dari kabar baik itu. Yesus tidak saja membayar hukuman untuk dosa-dosa kita, memikulnya sendiri di kayu salib, tetapi sekarang dia berdiri di hadapan Allah sebagai pengantara antara surga dan dunia, mengantarai manusia dan Allah. Saya sudah terangkan tadi, dia pengantara seperti kata imam besar, chief of tribes itu. Dia sebagai apa? Sebagai pengantara. Berdiri di hadapan Allah, memohon bagi kita pengampunan dari dosa dan kuasa atas dosa. Karena tanpa hal-hal ini, kita tidak akan memiliki pengharapan. Tidak sekarang ini dan tentu juga dalam penghakiman. Jadi itu sedang apa? Sedang berlangsung dalam kerajaan sorga. Baik, kita akan masuk ke pelajaran hari Jumat. Seperti biasa, saya akan bacakan kutipan di hari Jumat untuk kesimpulan. Saya ambil dari Alfa dan Omega jilid 5 halaman 385. Yesus melanjutkan, sebagaimana kamu mengaku di hadapan manusia, demikian juga aku akan mengaku kamu di hadapan Allah dan malaikat-malaikat yang suci. Kamulah yang menjadi saksi-saksiku di atas dunia, menjadi saluran melalui apa anugerahku dapat mengalir untuk menyembuhkan dunia ini. Oleh karena itu, aku pun menjadi wakilmu di sorga. Bapa tidak memandang tabiatmu yang bercela itu, tetapi ia melihat engkau seolah-olah disalut di dalam kesempurnaanku. Akulah pengantara melalui siapa berkat-berkat sorga datang kepadamu. Dan setiap orang yang mengaku aku dalam jalan turut, ambil bagian menyaksikan pengorbananku bagi orang yang telah hilang itu, dan aku diakui sebagai seorang yang turut ambil bagian di dalam kemuliaan dan kesukaan orang tebusan. Jadi sederhananya adalah imam besar kita itu, Yesus Kristus, berada dalam kerajaan sorga, mengadakan pengantaraan kita untuk memohon kepada Allah. Dosa atau upah dosa daripada orang-orang berdosa ini sudah apa? Sudah kutanggung, dan itu sudah kubayar lunas. Sehingga kita berada di hadapan Allah sebagai orang-orang yang apa? Yang suci. Nah, yang diharapkan oleh juru selamat kita adalah dia menjadi saksi kita di hadapan Allah Bapa. Nah, dia mengharapkan kita menjadi saksinya di hadapan dunia. Seperti ayat pernah berkata, kalau kamu mengakui aku di depan umum, aku pun akan mengakui kamu di hadapan siapa? Hadapan Bapa. Itu adalah imbal balik lah ya. Sebab bukan kita diselamatkan oleh karena perbuatan itu, bukan itu. Kita sudah selamat ini. Jadi apa ucapan terima kasih kita, apa respon kita terhadap keselamatan yang sudah kita terima itu? Kita tentu menjadi saksi. Oh, saya sudah menerima dia sebagai juru selamat dan lain sebagainya. Baik pemirsa di mana berada, saya percaya apa yang kita bicarakan tadi akan menambah sedikit saja pengetahuan kita, dan tentunya kita berharap itu akan menambah kehangatan rohani kita dan mempersiapkan kita untuk menyambut kedatangan Tuhan yang tidak lama lagi. Kita sama-sama tunduk kepala dan berdoa. Tuhan Allah Bapa kami di sorga, terima kasih kesempatan yang kami masih rasakan sampai saat ini untuk kembali mempelajari sekolah sabar-Mu ya Tuhan. Yesus sudah mati untuk kami. Sekarang beliau sedang melayani sebagai pengantara di kerajaan sorga. Sudah cukup pengorbanannya Tuhan. Tuhan, kami akan berpisah dari aplikasi ini. Berdoa untuk seluruh pemirsa dimanapun mereka berada. Tuhanlah yang akan memberikan kebutuhan mereka. Pertemukan kami sekali waktu dalam suasana yang lebih baik dari saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.